tidak ada lagi perang. Kabar tentang pertemuan yang berlangsung antara Alexander, sang kepala pemeriksa pajak, dan Raja Iksora, pemimpin distopia, akhirnya sampai ke Madani melalui pesan digital yang resmi. Pesan itu dibaca dengan hati-hati oleh Cito, pemimpin Madani, yang sudah sejak lama memendam ketegangan dalam dirinya. Meski ia sempat mendengar desas-desus tentang tujuan pertemuan tersebut, ia kini harus menghadapi kenyataan yang lebih besar dan lebih mengancam. Pertemuan antara Alexander dan Raja Iksora bukan sekedar soal Valeria, anak yang telah lama hilang dari distopia. Namun, itu juga soal rakyat yang terus tertindas oleh pajak yang semakin menindih, sementara para pejabat distopia seperti Alexander semakin kaya raya dari kekayaan yang diperoleh dengan cara yang kelam. Valeria yang telah melarikan diri bersama Rumi menjadi simbol dari segala kekejaman yang menimpa rakyat kecil. Namun, perasaan Cito semakin tergerak oleh gambaran yang lebih luas, bahwa pertemuan ini tidak hanya akan menyelesaikan urusan pribadi. Ini adalah saatnya untuk mengubah nasib rakyat yang selama ini dihimpit oleh ketidakadilan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, pajak yang tinggi telah menjadi beban yang tak tertahankan bagi orang-orang miskin di distopia. Mereka dipaksa membayar lebih dari yang mereka mampu, dengan harapan mendapatkan sedikit hak mereka sebagai warga negara. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat seringkali disalahgunakan, mengalir ke kantong para pejabat yang sudah cukup kenyang dengan kekayaan yang tidak pernah mereka perjuangkan. Pajak hanya menjadi alat untuk memperkaya mereka, sementara rakyat biasa tak lebih dari angka-angka dalam laporan yang tak pernah mereka lihat hasilnya. Di distopia, meskipun ketakutan terus menghantui setiap langkah rakyat, ada angin perubahan yang mulai bertiup. Meskipun bayang-bayang ketidakpastian terus membayangi, rakyat mulai merasakan adanya harapan. Suara-suara yang sebelumnya terbungkam kini mulai terdengar, menyuarakan keinginan untuk melawan. Mereka mulai melihat kemungkinan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang tidak lagi dibayangi oleh ketakutan akan pejabat yang sewenang-wenang seperti Alexander. Di Madani, Cito menyadari bahwa permasalahan ini bukan hanya masalah Valeria. Ini adalah masalah lebih besar. Sebagai pemimpin Madani, ia merasa harus bertanggung jawab atas ketidakadilan yang dialami oleh rakyat distopia. Madani, meskipun kini telah berubah jauh dari masa lalunya, tetaplah bagian dari sejarah yang tak bisa dipisahkan dari distopia. Jika rakyat di sana menderita, maka Madani pun tak bisa hanya berpangku tangan. Suatu hari, Cito memanggil para menteri Madani untuk berkumpul. Dalam pertemuan yang dipenuhi keheningan itu, ia mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Madani, meskipun sekarang kita hidup terpisah, kita adalah bagian dari sejarah yang tak terpisahkan. Ketidakadilan yang mereka alami di distopia adalah juga ketidakadilan kita. Kita tidak bisa hanya berdiam diri, sementara rakyat mereka terus dihimpit oleh pajak yang tak adil. Suara Cito penuh ketegasan, dan kata-katanya menggema di ruang itu, menyentuh hati para menteri Madani yang selama ini hanya berfokus pada menjaga kedamaian di dalam tembok Madani. Saatnya kita berdiri bersama untuk mereka, lanjut Cito. Matanya yang tajam menatap setiap wajah di ruangan itu. Kita tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini berlanjut tanpa ada yang melawan. Baik di distopia maupun Madani berada pada persimpangan jalan, dan kita harus memilih jalan yang benar. Namun, Cito tahu
bahwa jalan ini bukanlah jalan yang mudah. Konflik kian memanas antara keinginan untuk mempertahankan kedamaian dan keadilan yang telah lama terabaikan semakin mendalam. Setiap keputusan yang diambil, setiap tindakan yang dilakukan akan membawa dampak yang besar. Tetapi di dalam hati Chito, meskipun semangatnya berkobar, ada keraguan yang dalam. Ia tidak ingin mengorbankan jiwa-jiwa tak bersalah demi tujuan mulia. Ia tahu perang bukanlah jalan yang ia inginkan. Dalam perang, selalu ada yang harus dibayar dengan darah dan tangis. Chito lebih memilih untuk mencari jalan yang damai, meskipun itu berarti ia harus berhadapan dengan berbagai tantangan. Ia tahu bahwa perubahan tidak selalu datang dengan cara yang mengerikan. Perubahan bisa datang dengan suara-suara rakyat yang menyuarakan hak mereka. Perubahan bisa datang dengan tindakan yang bijaksana, yang tidak mengorbankan siapapun. Chito tidak akan membiarkan perang mengorbankan apa yang telah ia bangun dengan susah payah di Madani. Sebuah negeri yang dulunya hancur, kini menjadi simbol harapan. Sebuah negeri yang kini harus membuktikan bahwa ia bisa menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ketika pesan mengenai pertemuan Alexander dan Raja Ixora sampai di telinga Chito, ia tidak hanya melihatnya sebagai ancaman terhadap Valeria, tetapi sebagai panggilan untuk bertindak. Tidak hanya untuk menyelamatkan Valeria, tetapi juga untuk membebaskan rakyat dari cengkraman kekuasaan yang tak adil. Chito tahu waktunya telah tiba untuk membuat keputusan besar, dan ia harus memilih dengan bijak karena jalan yang akan diambil bukan hanya akan mengubah nasib distopia, tetapi juga Madani dan seluruh masa depan kedua negeri itu.